Hidup atau mati, pengobar semangat pejuang. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, situasi Indonesia belum stabil. Saat itu, Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat dan tentara asing. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Informasi pengibaran bendera merah putih tersebut meluas ke seluruh Nusantara, salah satunya di Surabaya, sehingga para pemuda dengan semangat mengibarkan bendera merah putih. Merdeka! Merdeka! Tentara Sekutu di Tanjung Perak pada 18 September 1940 melucuti senjata para tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, sekaligus mengembalikan Indonesia sebagai ke pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. 18 September 1945 pasukan Belanda menempati Surabaya. Pada malam hari, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah Indonesia. Pasukan, siap, Jenderal! Pukul 9 malam bendera ini harus dikibarkan di atas gedung ini. Siap, Jenderal! ...1945. Keesokan paginya, rakyat Surabaya melihat bendera itu. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia. Hei! Saya melihat bendera Belanda berkibar. Melihat di mana kamu? Di depan gedung Hotel Yamato. Kalau begitu, ayo kita beritahu yang lain. Ayo, cepat. Berita cepat menyebar dan penduduk Surabaya sudah berkumpul di depan Hotel Yamato. Indonesia sudah merdeka! Saya meminta penurunan bendera Belanda dengan cara perundingan. Maju! Terus 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Banyak korban jiwa dari pertempuran tersebut. 29 Oktober 1945 pihak Indonesia sepakat melakukan gencatan senjata. Keadaan pun berangsur-angsur mereda. Sekitar pukul 20.30, Jenderal Malabi melewati Jembatan Merah dan berpapasan dengan milisi pasukan Indonesia. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya pertempuran dan terbunuhnya Jenderal Malabi. Jenderal Robert, pengganti Jenderal Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada Indonesia bahwa semua lapisan masyarakat, baik sipil maupun tentara Surabaya, harus menyerah pada Inggris paling lambat 10 November 1945 pukul 6.00. Ultimatum tersebut
disebarkan melalui pesawat Dakota yang menjatuhkan pamflet-pamflet di sekitaran Surabaya. Itu terus kamu keliling terus. Ayo. Nah, dia beri dia kena itu. Yo, ayo. Ini namanya menghina Indonesia. Ini namanya menghina Indonesia. Kita harus menantang semua ini. Kita harus menentang semua ini. Mari kita kumpulkan semua. Mari kita kumpulkan semua bersama-sama. Para pejuang berdatangan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga resolusi jihad yang dituangkan Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berbondong rakyat sudah siap. Bung Tomo menyampaikan pidato dan hal itu semakin membakar semangat juang rakyat Surabaya. Pura-pura sekacir gitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting.
Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Setelah beberapa lama peperangan terjadi, Indonesia akhirnya memenangkan pertempuran, sehingga setiap tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan. Oleh karenanya, kita harus ingat yang disampaikan Insinyur Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Tanah untuk negeriku hancur lebing tulang belulang, berlumur darah sekujur tubuh, bermandi keringat penyejuk hati. Ku rela demi tanah airku, sang saka merah berani, putih nan suci, melambai-lambai ditiup angin. Air mata bercucuran sambil menganggungkan doa untuk pahlawan negeri berpijak berdebu pasir, berderai kasih hanya untuk pahlawan jagat raya. Hanya jasamu yang bisa kulihat, hanya jasamu yang bisa ku kenang. Tubuhmu hancur lebur hilang tak kemana. Demi darahmu, demi tulangmu, aku perjuangkan negeriku, Indonesiaku. Gugur satu tubuh seribu, tanah air jaya sakti. Terima kasih pahlawan-pahlawanku atas semua jasa-jasa yang telah engkau berikan. Darahmu, keringat dan air matamu akan selalu membasahi negeri ini.